Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Ya, izinkan saya mempresentasikan makalah saya yang berjudul Tujuan Penulisan. Dalam penulisan makalah terdapat beberapa bagian yang perlu untuk dimasukkan ke dalamnya agar makalah tersebut dapat dipahami oleh pembaca dengan baik terkait maksud dan tujuan pembuatannya. Salah satu bagian penting yang perlu untuk dilakukan di dalamnya yaitu tujuan penulisan makalah itu sendiri. Penulisan makalah juga dapat membantu penulisan untuk semakin memperluas pengetahuan serta wawasan yang dimilikinya. Selain itu, para pembaca dari makalah yang telah dibuat juga bisa mengambil pengetahuan yang ada di dalamnya dan dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Di sisi lain, kehadiran makalah ini sendiri diharapkan mampu untuk memberikan sumbangan terhadap kajian praktis serta teoritis yang berkembang dalam ilmu pengetahuan. Karakteristik tujuan penulisan makalah. Dalam pembuatan tujuan penulisan makalah sendiri terdapat beberapa karakteristik dari karya ilmiah yang perlu untuk digunakan di dalamnya. 1. Mendetail. 2. Terbatas. 3. Terukur. 4. Dapat dikoreksi. Contoh tujuan penulisan makalah yang sesuai kaidah karya ilmiah. Agar kamu bisa memahami dengan lebih mendalam, melihat dan membaca contoh tujuan penulisan makalah dapat membantu kamu yang bisa memperhatikan seperti apa karakteristik penulisan yang digunakan di dalamnya. Hal ini akan dapat membantu kamu untuk menuliskan bagian tujuan dengan baik dan benar. Berikut beberapa contoh tujuan penulisan makalah seperti yang ada di bawah. Contoh 1. Rumusan masalah. Mengapa fenomena pengemis jalanan menjadi menjamur di area perkotaan? 2. Bagaimana proses sosial yang terjadi di antara para pengemis jalanan perkotaan. Tujuan penulisan memaparkan terjadinya fenomena pengemis jalanan yang menjamur di area perkotaan. 2. Memaparkan proses sosial yang terbentuk di antara para pengemis jalanan di area perkotaan. Sumber bahan penulisan. 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Di sini saya ingin mempresentasikan makalah dari saya yang berjudul tema, topik, dan judul. Yang pertama, tema. 1. Pengertian tema. Tema merupakan suatu gagasan pokok atau ide pikiran dalam membuat suatu tulisan. Di setiap tulisan pastilah mempunyai sebuah tema, karena dalam sebuah penulisan dianjurkan harus memikirkan tema yang apa dibuat. 2. Syarat tema yang baik. Yang pertama, tema menarik perhatian penulis. Yang kedua, tema diketahui dengan baik. Yang ketiga, bahan-bahannya dapat diperoleh. Yang keempat, tema dibatasi ruang lingkupnya. B. Topik. 1. Pengertian topik. Topik adalah hal yang pertama kali ditentukan ketika penulis akan membuat tulisan. Topik yang masih awal tersebut selanjutnya dikembangkan dengan membuat cakupan yang lebih sempit atau lebih luas. 2. Syarat-syarat memilih topik yang baik. Yang pertama, topik harus menarik perhatian penulis. Yang kedua, diketahui penulis. Yang ketiga, bermanfaat. Yang keempat, topik yang dipilih memiliki sumber acuan. Yang kelima, topik yang dipilih harus yang menarik. C. Judul. 1. Pengertian judul. Judul adalah suatu yang digunakan untuk menandai suatu karangan atau sering disebut kepala karangan. 2. Syarat-syarat pembuatan judul. Yang pertama, harus relevan. Yang kedua, harus provokatif. Yang ketiga, harus singkat. 3. Judul terbagi menjadi 2. Yang pertama, judul langsung. Yang kedua, judul tak langsung. Sekian dari presentasi makalah dari saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.